Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hulwatunisa dan rekan-rekan saya yakni Desti Ananda dan Hafifatul Izan ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi Rencana Pengembangan Media dan Metode Pengajaran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari metode pembelajaran. Metode berasal dari kata meta yang berarti balik atau belakang dan hodos yang berarti melalui atau melewati. Sedangkan dalam bahasa Arab, metode diartikan sebagai at-tariqah yang berarti jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang diinginkan. M. Sobri Sutikno menyatakan bahwa metode pembelajaran sebagai cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh guru agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik dalam upaya untuk mencapai tujuan. Materi mengenai pendekatan metode pembelajaran dapat dilihat dari langkah-langkah dan tujuan kompetensi yang ingin dicapai. Terdapat sejumlah metode yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung di hadapan siswa. Metode ceramah akan berhasil apabila mendapatkan perhatian yang serius dari siswa, disajikan secara sistematis, menggairahkan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon secara mendorong motivasi belajar yang kuat dari siswa. Selanjutnya, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab merupakan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang dikemukakan oleh guru dan harus dijawab oleh siswa. Selanjutnya, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik yang sebenarnya maupun tiruannya. Selanjutnya, metode karya wisata. Metode karya wisata adalah cara penyajian pelajaran dengan membawa siswa keluar untuk mempelajari berbagai sumber belajar yang terdapat di luar kelas. Selanjutnya, metode penugasan. Metode penugasan adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan cara memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan dan untuk dianalisis, dibandingkan dan disimpulkan dalam usaha mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa. Selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu cara penyajian pelajaran dengan cara menghadapkan siswa pada suatu masalah yang dapat terbentuk pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Selanjutnya, metode simulasi. Metode simulasi adalah cara penyajian pelajaran dengan menggunakan situasi tiruan atau berpura-pura dalam proses belajar dengan tujuan memperoleh pemahaman tentang hakikat suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Selanjutnya, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran dengan menugaskan siswa untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri tentang sesuatu yang dipelajari. Melalui metode ini, para siswa diberi kesempatan untuk mengalami atau melakukan sendiri,
mengamati proses, mengamati objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Kemudian metode penemuan. Metode penemuan adalah cara penyajian pelajaran yang banyak melibatkan siswa dalam proses mental dalam rangka menemukan sesuatu yang diperlukan untuk pengembangan, penyempurnaan, dan perbaikan konsep. Kemudian yang terakhir yakni metode proyek atau unit. Metode proyek atau unit ini cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah. Kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya dapat dilakukan secara keseluruhan dan bermakna. Terakhir, yakni dasar pertimbangan pemilihan metode pembelajaran. Adapun beberapa faktor yang harus menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar ialah: yang pertama, tujuan dan bahan pelajaran. Setiap proses pendidikan atau pengajaran akan menargetkan tujuan tertentu, seperti tujuan yang bersifat kognitif, afektif, atau psikomotorik. Perbedaan tujuan inilah yang menghendaki adanya perbedaan metode yang digunakan. Demikian juga dengan bahan pelajaran yang akan disajikan harus menjadi bahan pertimbangan dalam memilih metode. Yang kedua, peserta didik. Siswa memiliki latar belakang yang berbeda seperti kecerdasan, bakat, minat, hobi, dan kecenderungan. Demikian pula perbedaan tingkat usia akan menyebabkan terjadinya perbedaan sikap kejiwaan. Jadi, latar belakang keadaan siswa harus menjadi bahan pertimbangan dalam memilih metode. Yang ketiga, lingkungan. Perbedaan lingkungan harus menjadi pertimbangan dalam menetapkan metode pembelajaran. Lingkungan seperti rumah, sekolah, masyarakat, dan lainnya dapat menghendaki adanya perbedaan dalam menggunakan metode pengajaran. Baiklah, kesimpulan dari materi ini ialah strategi rencana pengembangan media dan metode pengajaran yang berupaya untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Pengembangan media dan metode pengajaran memerlukan perencanaan yang matang agar pembelajaran lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sampaikan terima kasih kepada teman-teman sekalian dan kami memohon maaf bila terdapat suatu kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.